udah stop nyeri kepalanya, dia nggak lanjut sampai mencapai puncak. Itu sebabnya disarankan pemberian obat-obat pada migrain itu adalah pada saat awal. Jangan nunggu sampai dia udah di puncak. Kalau udah di puncak, pengobatannya mungkin akan lebih sulit. Ya, pemilihan obatnya tergantung pada satu, intensitas nyerinya, disabilitas yang disebabkannya, komorbid dari pasien-pasien tersebut, adakah gejala mual muntah, pengobatan sebelumnya, dan pasien itu lebih suka yang mana. Ya, kadang-kadang ada yang suka tablet, ada yang suka dalam bentuk dilarutkan, ada yang suka dalam bentuk ditempel, seperti itu ya. Jadi preference dari pasien. Nah, ini dia obat-obatannya, ada banyak golongannya, tapi yang kita pakai paling banyak adalah golongan non-steroid anti-inflammation drugs, kemudian triptan, turunan dari ergotamin, opiat, maupun obat-obatan kombinasi. Yang kita pilih yang mana tergantung pada efficacy, side effect, kontraindikasi maupun interaksi antar obat. Ya, di sini beberapa guideline menganjurkan step management. Jadi tetap pakainya dari yang paling ringan dulu. Ya, namun ini lagi-lagi harus disesuaikan ke individu pasien masing-masing. Beberapa guideline juga menyebutkan kombinasi terapi mungkin lebih efektif, yaitu kombinasi antara triptan plus analgesia ya dibandingkan monoterapi. Nah, kalau nyeri kepalanya ringan, biasanya kita pakai Bapak Ibu adalah skor nyeri ya, 0 sampai 10 ya. Jadi seberapa nyeri ke Anda, 0 tidak ada nyeri, 10 nyeri hebat. Nah, kalau dia 0 sampai 4 itu kita sebut nyeri ringan. Itu mungkin obat-obatan paracetamol aja udah oke ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah di atas 4 sampai dengan 7 itu sebutnya moderate nyeri, di atas 7 kita sebutnya sudah severe. Mungkin kalau sudah 10 itu sudah extremely severe. Ini adalah pilihan obat-obatnya. Ya, yang di Indonesia tidak semua tersedia. Mungkin NSAID kita ada, ergotamin kita ada, yang lain-lain kita tidak punya. Ya, zolmitriptan, sumatriptan kita ada. Yang di sini juga nggak banyak kita punya. Di sini udah bisa masuk opiat ya dan dopamin antagonis. Nah, di Indonesia kita punya guideline yang dikeluarkan oleh Perdosi. Perdosi menyebutkan ini kalau nggak salah 2015 ya. Non-spesifiknya kita bisa pakai untuk abortif dari acute pain-nya paracetamol, dosisnya bisa 500 sampai 1000 mg, diberikan 3 kali sampai 4 kali sehari. Lalu aspirin, dosisnya 500 sampai 1000 mg bisa diberikan 4 sampai 6 jam sekali dengan dosis maksimal 4 gram per hari. Ibuprofen 400 sampai 800 mg diberikan per 6 jam dengan dosis maksimal 2,4 gram. Naproxen dengan dosis 275 sampai 550 mg diberikan 2 sampai 6 jam per hari dengan dosis maksimalnya 1,5 gram. Diclofenac potassium, nah sini rekomendasi dari guideline ini adalah yang bentuknya powder, jadi yang bisa lebih cepat mungkin penyerapannya. Itu dosisnya 50 mg sampai 100 mg, bisa juga diberikan dengan dosis tunggal. Pada kasus-kasus serangan migrain, hati-hati, kadang-kadang bisa menimbulkan risiko abuse ya dan nyeri kepala kronis. Steroid ada tempatnya, antiemetik dan domperidon untuk mengurangi mual muntahnya, dapat juga diberikan bersamaan dengan pemberian analgesik, NSAID maupun ergotaminnya. Itu tadi untuk yang non spesifik. Nah, untuk yang spesifik kita punya sumatriptan, zolmitriptan, rizatriptan, elatriptan, fluvatriptan, dan ergot derivats ya. Yang paling banyak mungkin di sini adalah ergot derivat, tapi juga udah jarang ya sekarang, suka kosong di apotek. Sumatriptan mungkin yang paling banyak, dan yang kita punya masih yang tablet ya, yang sediaan lain kita belum available sepertinya di Indonesia. Oke, itu tadi tentang obat-obatan. Sekarang yang non obat, ini yang penting ya. Ada beberapa kalau dengan obat-obatan tidak terlalu efektif, kita bisa sarankan yang seperti penyuntikan ya, penyuntikan di daerah oksipital, supraorbital maupun blok dari saraf perifer di auriculotemporal. Kemudian neuromodulasi seperti fisioterapi itu juga bermanfaat, dan yang nggak kalah penting juga seperti biobehavioral therapy, ya ini kita bisa konsulkan ke psikiatri maupun terapi-terapi relaksasi. Ini sedikit pesan sponsor nih. Hari ini kita disponsorin oleh kalium diclofenac sachet ya, dan memang penelitiannya cukup baik dalam hal meredakan nyeri dengan cepat. Kita lihat dalam studi ini, ya dalam waktu kurang dari 15 menit sudah efektif ya analgetiknya bekerja, sehingga
visual analog scale-nya bisa turun banyak. Kemudian juga ada penelitian yang membandingkan dengan sumatriptan yang merupakan spesifik ya untuk abortif migrain. Ini juga ternyata nggak kalah ya. Kalau kita lihat di sini Cataflam menurunkan nyerinya cukup cepat dibandingkan sumatriptan ya. Jadi dia masih lebih lambat. Kemudian gejala lain pada migrain juga membaik dengan pemberian dari kalium diklofenak ini. Di sini yang kelihatan menurun lumayan banyak itu adalah gejala fotofobia, fonofobianya ya. Oke, nah ini yang saya suka bilang paling penting bahwa pasien ikut terlibat. Jadi kita harus mengedukasi pasien. Pertama, pasien mesti kenal precipitating factors-nya. Saya sendiri baru sadar saya migrain waktu saya bekerja di lingkungan yang ternyata banyak yang merokok. Di situ saya tiap hari sakit kepala, ya sampai mual muntah. Akhirnya saya tahu kenapa selama ini saya nggak pernah sakit kepalanya nggak pernah hebat, karena memang selama ini saya tidak pernah di sekitar orang yang merokok. Begitu saya masuk ke perokok, itu langsung precipitate ya, sakit kepalanya muncul hebat. Nah, dengan kita mengenali faktor pemicu kita atau faktor pencetus kita bisa avoid, bisa hindari, ya itu penting sekali. Lalu secepatnya diobatin migrain, jangan nunggu udah sakit banget, itu biasanya obat udah nggak terlalu efektif, kita mesti kombinasi obatnya. Modifikasi gaya hidup, dan yang penting ini adalah migraine diary ya, kita penting itu untuk mencatat, jadi tahu dalam sebulan berapa kali udah serangan nih, sehingga strategi pengobatan bisa lebih baik. Ini udah ada aplikasinya, Migraine Buddy. Oke, ini adalah top 10 migraine precipitating factors ya, paling banyak stres, kemudian suara yang terlalu berisik, capean ya, kemudian hormonal, kadang-kadang katamenial ya, jadi menjelang haid muncul kurang tidur, cuaca terlalu dingin. Tapi ini penelitian di luar negeri. Kalau di Indonesia saya sayangnya nggak bisa tampilkan ya, tapi paling banyak kalau dari observasi kita itu adalah fasting Bapak Ibu. Jadi telat makan. Telat makan, harusnya jam 1 udah makan, baru makan jam 3, itu udah banyak sekali pasien kita yang akan jadi migrain ya. Oke, lalu ini adalah modifikasi pola hidup yang kita anjurkan. Jangan lupa tidur itu penting sekali. Mereka yang kurang tidur lebih gampang untuk kena migrain. Pola makan yang teratur ya, jamnya. Jangan sampai skip mealnya, itu bisa memicu migrain. Exercise yang teratur, jangan lupa air yang cukup dan stres yang dikurangin. Ya, sedikit saya akan minta waktu untuk membahas tentang yang disebut treatment untuk prevention. Pada kasus-kasus di mana migrainnya sudah kronik, jadi sudah lebih dari 15 kali dalam 1 bulan selama 3 bulan berturut-turut, maka kita perlu pemberian yang disebut preventif, ya, obat-obat yang pencegahan. Obat-obat ini biasanya bekerja spesifik pada patofisiologi migrain. Kita harapkan punya efficacy rate yang tinggi, cepat cara kerjanya, dan gampang penggunaannya ya. Diharapkan bisa mengurangi gejala migrain atau serangan migrain menjadi lebih dari 1 kali migrain, kurang dari 1 kali migrain per minggu, itu ya target kita. Jadi diberikan pada yang mengalami serangan migrain lebih dari 1 kali dalam 1 minggu. Oke, ini beberapa obat-obat pilihannya. First choice-nya kita pakai beta blocker, propranolol atau metoprolol. Anti-epileptik, kita bisa pakai di valproate sodium, valproate acid maupun topiramate. Kemudian triptan, botulinum toksin bisa untuk chronic migraine. Nah, yang dianggap bisa probably efektif itu antidepresan sama beta blocker, golongan atenolol dan nadolol, dan yang mungkin efektif itu golongan seperti S inhibitors, ARB, anti-epileptic drugs, alpha agonis, dan beta blocker. Ini adalah guideline dari IFNS yang menyebutkan kita sukses penggunaan dari obat-obat prevention tersebut jika serangan migrain bisa berkurang lebih dari 50% dalam 3 bulan. Ya, kita prefer memang adalah yang oral karena penggunaannya lebih mudah. Oke, demikian Bapak Ibu. Jadi sebagai take home message-nya, saat kita memilih obat untuk migrain akut, pertama kalau bisa pakailah evidence based treatment. Ya, jadi yang betul-betul sudah ada penelitiannya bahwa memang efektif. Yang kedua, obati nyerinya secepatnya, jadi dari dini ya. Yang ketiga, monitor tolerabilitas dan safety-nya. Nah, yang keempat, pemberian self-administered rescue treatment, jadi pasien mengobati dirinya sendiri itu kalau bisa betul-betul kita pertimbangkan ya.
dan hindari penggunaan